Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok Jakun. Sini kami akan menerangkan tentang tantangan inovasi bisnis untuk UMKM baik maupun lokal ataupun global. Baiklah, saya tidak sendiri di sini, ditemani dengan teman-teman saya Ane dengan Teh Nur Siti yang nanti akan menjelaskan. Baik, simak dengan baik-baik teman-teman. Let's check it out. Apa saja tantangan yang ada pada inovasi bisnis UMKM? Sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian dari inovasi dan juga pengertian dari bisnis. Inovasi merupakan buah pikiran yang menghasilkan ide-ide serta merealisasikannya ke dalam sebuah produk baik barang maupun jasa secara lebih kreatif untuk menambah nilai produk tersebut. Kemudian, pengertian dari bisnis adalah kegiatan ekonomi di mana individu atau kelompok melakukan produksi, distribusi, dan juga penjualan baik barang maupun jasa dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Lalu, apa yang dimaksud dengan UMKM? UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari sebuah perusahaan. Dan apa itu manajemen inovasi pada UMKM? Manajemen inovasi pada UMKM itu adalah suatu proses yang di dalamnya dilakukan kegiatan-kegiatan untuk mengimplementasikan ide-ide menjadi suatu produk agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi daripada sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Bagaimana karakteristik UMKM yang ada di Indonesia dan apa yang menjadi tantangan dari bisnis inovasi UMKM? Karakteristik UMKM di Indonesia sebenarnya UMKM di Indonesia itu sangat mudah berkembang karena Indonesia memiliki pasar yang luas dan juga bahan baku itu mudah didapatkan di Indonesia serta sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat melimpah baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga menjadikan UMKM di Indonesia itu jauh lebih berkembang pesat. Ada beberapa poin yang menjadi kelebihan dari UMKM, yaitu memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi pada konsumen, lebih memiliki semangat kewirausahaan, dan juga lebih memiliki rasa kompetisi dalam bisnis sehingga lebih sering memunculkan inovasi-inovasi baru ya dan demi mendapat daya saing, demi memperkuat daya saing. Kemudian, ada beberapa poin yang menjadi kelemahan dari UMKM, yaitu sulitnya mengakses pasar yang besar dan sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan, juga terbatasnya anggaran atau modal untuk mengembangkan usahanya agar bisa masuk ke pasar yang jauh lebih besar. Halo semuanya, saya akan menjelaskan dari slide 9 yaitu tantangan yang harus dihadapi para pelaku UMKM di Indonesia. Tantangan yang pertama yaitu tantangan dalam manajemen waktu dan dalam manajemen pengetahuan. Tantangannya seperti apa? Yaitu kurangnya pengetahuan dari baik pemilik maupun para karyawan UMKM sehingga dapat menjadi sebuah hambatan dalam mengembangkan inovasi produknya. Yang kedua yaitu tantangan dalam inovasi produk. Nah, tantangan dalam inovasi produk ini berupa kurangnya pengetahuan bersangkutan dengan tantangan yang pertama yaitu dalam manajemen pengetahuan, yaitu kurangnya pengetahuan dalam melakukan inovasi produk baru sehingga dapat menjadi sebuah hambatan. Biasanya untuk mengurangi tantangan ini dengan cara melakukan penelitian dan riset pasar. Nah, yang berikutnya yaitu tantangan dalam teknologi informasi. Nah, tantangan dalam teknologi informasi berupa kurangnya pengetahuan dari para pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi yang ada saat ini sehingga menyebabkan para pelaku UMKM tidak dapat mengembangkan produknya atau mencapai pasar yang lebih luas. Berikutnya yaitu tantangan dalam
tantangan dalam terhadap kepuasan pelanggan. Tantangan dalam kepuasan pelanggan berupa para pelaku UMKM biasanya kurang suka menerima berupa kritik maupun saran atau dari para pelanggan, sehingga menyebabkan perusahaannya atau usahanya sulit dalam melakukan inovasi baru karena ada rasa tidak suka terhadap kritik dan saran yang disampaikan oleh pelanggan, sehingga apabila produk yang mendapat kritik tersebut menjadi kurang peminatnya. Tantangan yang berikutnya yaitu dalam variasi produk dan segmentasi pasar. Nah, dalam variasi produk ini juga bersangkutan dengan kepuasan pelanggan ya, berasal dari kritik dan saran dari para pelanggan yang semisal meminta varian baru dari produknya, sehingga banyak para pelaku UMKM yang kurang dalam modal untuk membuat sebuah varian baru, sehingga hal ini pun menjadi sebuah tantangan dan menghambat dalam mencapai pasar yang lebih global, pasar yang lebih luas. Yang berikutnya yaitu tantangan pemilik UMKM. Nah, tantangan yang dimiliki oleh pemilik UMKM berupa kurangnya pengetahuan yang dimiliki pemilik UMKM untuk mengeksploitasi ide-ide yang dimiliki para karyawan, sehingga hal ini dapat menjadi sebuah hambatan dalam melakukan inovasi produk yang lebih mumpuni gitu. Nah, biasanya untuk melakukan untuk mencegah hal ini terjadi, pemilik UMKM diharuskan untuk harus berbincang dengan para karyawannya atau sumber daya yang dia miliki, sumber daya manusia yang dimiliki, ataupun dengan cara mengirimkan para karyawannya untuk mengikuti seminar di luar perusahaan. Berikutnya yaitu tantangan pemerintah dan pengembangan UMKM. Nah, pemerintah juga harus turut campur dalam menjalankan UMKM di Indonesia. Kenapa? Karena untuk mempermudah UMKM mencapai pasar yang lebih luas lagi, untuk mencapai kancah yang lebih luas lagi, dengan cara memberikan undang-undang atau peraturan yang khusus untuk para pelaku UMKM. Slide 10, di sana terdapat bagaimana atau beberapa metode yang digunakan untuk mengembangkan UMKM agar berkembang dan memiliki target pasar yang luas. Pertama, di poin pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas dan agenda inovasi yang strategis. Nah, tujuan yang jelas itu seperti apa? Semisal tujuan dari perusahaan yaitu untuk membuat produk yang diminati oleh semua kalangan, baik dari anak kecil maupun bayi hingga para lansia begitu. Untuk agenda inovasi yang strategis berupa kita harus membuat susunan dari hal apa saja yang akan kita lakukan dalam menjalankan inovasi tersebut. Nah, yang poin kedua yaitu memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif. Hal ini pasti menjadi hal yang tentu penting begitu dalam mengembangkan UMKM, karena saat kita akan melakukan sebuah usaha, tentu kita harus membuat sebuah produk yang inovatif, berbeda dari yang lain, dengan cara kita melakukan pemikiran dengan pikiran yang kreatif, sehingga menghasilkan sebuah produk yang inovatif juga. Poin berikutnya yaitu melakukan kolaborasi dan kemitraan. Nah,
untuk melakukan kolaborasi kita dapat mengajak sesama para pelaku UMKM atau para pengusaha UMKM untuk melakukan kolaborasi sehingga menjalin sebuah kemitraan yang dapat membantu satu sama lain dalam mengembangkan produknya begitu. Baik, untuk poin berikutnya yaitu memahami bagaimana bisnis dan teknologi dapat sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan serta peluang untuk mencapai bisnis yang lebih efektif. Nah, untuk memahami bisnis dan teknologi yaitu dengan melakukan dengan pemikiran seperti know and how, mengetahuinya serta mengetahui adanya cara untuk melakukan inovasi serta dan bagaimana cara untuk mengembangkan inovasi tersebut sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan dan mendapatkan sebuah peluang dalam menjalankan usahanya. Poin berikutnya yaitu dengan berkolaborasi dengan pengusaha lain atau dengan para kompetitor. Yaitu cara untuk melakukan kolaborasi ini dapat dengan melakukan kerjasama baik dalam infrastruktur, baik dalam pendistribusian maupun dalam produksi begitu, sehingga kita dapat membantu satu sama lain untuk mengembangkan usaha kita menjadi sebuah untuk mengembangkan usaha kita ke pasar yang lebih luas lagi atau ke pasar global begitu. Baik, selanjutnya yaitu apa fungsi inovasi dalam bisnis serta apa sih keuntungan yang didapatkan dari bisnis tersebut setelah melakukan inovasi tentunya. Pertama, sebelum kita mengetahui apa fungsi inovasi dalam berbisnis, kita harus mengetahui dulu apa itu bisnis. Tentu banyak di antara kalian yang sudah mengetahui bisnis itu seperti kegiatan ekonomi, tetapi kebanyakan pastinya bisnis sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang gitu. Itu pun benar gitu. Nah, sebenarnya bisnis itu seperti apa sih? Nah, bisnis itu yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh kelompok yang dilakukan di dalamnya terdapat proses produksi, distribusi serta penjualan barang yang dimana hal tersebut menghasilkan sebuah keuntungan bagi para pelaku bisnis tersebut. Nah, untuk slide 13 di sana terdapat keuntungan dari berbisnis. Nah, keuntungan dari berbisnis itu apa sih? Salah satunya yaitu seorang pelaku bisnis yang melakukan bisnis secara individu pasti atau tentu akan mendapatkan penghasilan secara mandiri penghasilan secara mandiri atau pendapatannya untuk diri sendiri atau untuk dari pelaku bisnis tersebut yang merupakan hasil dari proses jual beli barang ataupun jasa. Nah, yang poin kedua yaitu pelaku bisnis atau seorang yang melakukan bisnis dapat mengatur atau mengontrol finansial pribadinya. Kenapa dapat mengontrol finansial pribadinya? Karena pendapatan yang dihasilkan dari bisnis tersebut merupakan penghasilan yang didapatkan untuk keberlangsungan dari pelaku bisnis tersebut, di mana hal tersebut atau pendapatan yang dihasilkan dapat masuk ke kantong pribadi begitu. Yang poin berikutnya yaitu memberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif ini, semisal kita ingin berinovasi dari produk yang ada sehingga
menghasilkan sebuah produk, dan tentu saja inovasi tersebut harus memenuhi dari kebutuhan pasar atau dari keinginan para calon konsumen atau para calon pelanggan begitu. Nah, yang berikutnya yaitu jika kita melakukan berbisnis gitu, kita juga dapat membantu para pencari lowongan kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta hal itu pun juga dapat mengurangi tingkat pengangguran serta dan membantu perekonomian di masyarakat, sehingga kita pun terdapat rasa senang karena dapat membantu para pencari lowongan kerja tersebut. Poin yang terakhir, bisnis mendorong inovasi baik dalam teknologi, produk, dan proses. Nah, jika kita dapat mengembangkan inovasi sendiri, baik dari prosesnya, baik dari produk yang dihasilkannya, serta dapat menggunakan teknologi yang ada, kita juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya, sehingga hal ini pun dapat membantu dalam baik bidang kehidupan maupun kesenjangan sosial yang tentunya ada saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang fungsi inovasi dalam bisnis. Apa sih fungsinya inovasi itu dalam bisnis? Inovasi itu apa sih kalau buat bisnis? Kita terangkan. Inovasi dalam bisnis merupakan kunci yang penting untuk pertumbuhan dan berlanjutan perusahaan. Yang pertama itu adalah pengembangan produk. Inovasi produk membuka peluang baru meningkatkan daya saing perusahaan dalam skala kecil ataupun skala besar. Suatu produk, kita tuh tidak bisa harus berfokus pada suatu produk yang itu-itu aja gitu kan. Zaman terus berubah, zaman terus berlanjut, maka dari itu kita harus mengembangkan produk kita secara inovasi yang benar-benar improvement, bisa berkembang dan bisa untuk jangka panjang gitu, enggak untuk hanya untuk jangka pendek gitu kan. Soalnya berkembangnya perusahaan itu kan jangkanya harus jangka panjang gitu kan. Apakah suatu produk itu mempunyai nilai kualitas yang baik atau mempunyai inovasi yang sangat baik untuk masa depan gitu. Cocokkan dengan zaman sekarang seperti apa inovasi ataupun masa depan yang akan kita jangkau. Adapun yang kedua, bisnis itu dapat dilakukan dalam proses produksinya. Jadi produksinya dulu itu yang banyak manual, memakai manusia. Contohnya sekarang itu banyak memakai teknologi yang sangat canggih. Contoh, pembuatan rokok dulu kan dilinting. Dan sekarang dengan perubahan zaman, pembuatan rokok itu sudah memakai teknologi yang sangat canggih. Dan juga minuman kemas contohnya. Dulu kan minuman kemas itu kita mengemas sendiri, masukin ke dalam corong, contoh Aqua kan zaman dulu. Tapi zaman sekarang membuat minuman kemasan itu secara modern dengan teknologi yang sangat canggih tanpa disentuh tangan sekalipun. Jadi bakteri kuman itu tidak sedikit lah yang masuk, mungkin ada ya, bisa harusnya higienis sih. Tapi alangkah baiknya inovasi dalam proses produksi itu adalah secara efisiensi, produktivitas dan kualitasnya itu meningkat gitu loh. Seiring berjalannya dengan waktu, dengan zaman yang sekarang itu teknologi apa yang sedang berkembang kan. Contoh sekarang yang paling banyak gencar kan AI itu sangat, zaman sekarang itu sangat benar-benar dikembangkan. Jadi manusia itu ingin segala praktis dan otomatis untuk zaman sekarang. Kalau yang ribet manual sudah tinggalkan. Baik, selanjutnya adalah inovasi strategi pemasaran penjualan membantu perusahaan untuk mencapai pasar yang lebih luas, menarik pelanggan baru dan memperkuat merek. Jadi dalam strategi pemasaran juga inovasi itu semakin hari semakin berkembang. Dulu itu kan banyak memakai iklan, banner, spanduk. Sekarang itu untuk kita mengembangkan inovasi dalam pemasaran itu sangat kreatif gitu kan. Zaman sekarang banyak kita untuk menyewa influencer untuk pemasaran yang bisa menarik pelanggannya itu lebih luas. Otomatis seorang influencer itu memiliki follower yang mengikuti itu sangat banyak gitu kan. Otomatis produk yang kita jual oleh influencer tersebut juga akan banyak meraup keuntungan. Soalnya follower yang banyak diikuti oleh influencer itu otomatis melihat produk kita gitu, pemasarannya itu lebih kreatif, lebih luas gitu kan. Dan inovasi juga tidak
terfokus hanya dengan produk, dengan proses, tapi juga dengan cara mengembangkan sumber daya manusianya itu seperti apa gitu kan. Kita sebagai manusia yang menjalankannya kan tidak hanya terfokus pada proses, produksi, teknologi. Kita pun sebagai manusia berkembang, berinovasi gitu kan, dengan cara pelatihan modern. Contoh misalkan karyawan kita itu dalam editing, contohnya biasanya menggunakan JavaScript, sekarang kan kita banyak yang menggunakan Python gitu kan. Perkembangannya itu harus lebih dikembangkan, pelatihan untuk sumber daya manusia itu lebih baik dalam menanamkan inovasi sebuah perusahaan itu gitu kan. Perusahaan itu udah bisa mengembangkan inovasi, tapi daya manusianya tidak menunjang, ya harus bagaimana? Berarti harus proses produksinya juga berkembang, berinovasi, otomatis sumber daya manusia juga berkembang, berinovasi, pemikirannya itu disamakan dengan perkembangan teknologi dan proses perusahaan tersebut gitu kan, harus mengikuti. Nah selanjutnya inovasi strategi bisnis juga. Dalam inovasi itu strategi bisnisnya itu harus benar-benar mengikuti zaman gitu kan. Kita itu tidak bisa berinovasi dalam strategi bisnis yang itu aja gitu kan. Kita tuh harus bisa merespon perubahan pasar dan lingkungan bisnis secara instan gitu kan. Besok sekarang A, besok bisa B, kita harus cepat gitu kan, jangan sampai lambat gitu kan. Soalnya zaman itu tidak bisa dilawan, harus buat kita jadi kawan gitu kan. Contoh kan kemarin Gojek tukang ojol kan, ojek pengkolan kan tidak mau dia mengikuti ojol, dia tidak mau mengikuti perubahan zaman kan. Tapi kan seiring dengan waktu mereka tuh terlambat gitu kan, tidak mengikuti tersebut. Dan sekarang kita lihat semua ojek pangkalan kan sekarang mengikuti ojol gitu kan. Mereka tuh terlambat, contohnya seperti itu. Dalam strategi bisnis itu kita harus bergerak cepat gitu kan, tidak bisa menganggap sepele suatu yang terjadi dalam lingkungan itu, tidak bisa. Kita harus cepat-cepat merespon. Oke, lanjut. Sekarang tantangan kualitas dalam bisnis merupakan hal yang perlu dihadapi dan diatasi untuk memastikan produk atau layanan yang disediakan memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen. Yang pertama, konsistensi kualitas. Menjaga konsistensi dalam kualitas produk atau layanan adalah tantangan utama yang dapat diatasi dengan pengembangan proses produksi, standarisasi, pelatihan karyawan secara teratur. Jadi untuk menjaga konsistensi kualitas produksi kita harus bisa mengembangkan prosesnya, produksinya, standarisasinya, atau pelatihan sumber daya alam itu sendiri gitu kan. Kita ambil contoh dari Oyo Hotel Perhotelan kan, itu sebuah startup yang sangat besar gitu kan, untuk memfasilitasi pemesanan hotel secara online gitu kan. Cara pengembangan prosesnya itu kan didigitalisasi, dan untuk pelayanannya juga kan terdapat standar-standar tertentu untuk menetapkan bahwa suatu hotel itu layak untuk dipakai oleh konsumen gitu kan. Contoh seperti dulu adalah yang punyanya itu kan orang India gitu kan. Ceritanya dulu dia itu dulu menginap di suatu tempat hotel tapi sangat tidak nyaman dan tidak layak. Bersumber dari suatu masalah, dia kembangkan menjadi inovasi sebuah pemesanan hotel secara digital, secara online dengan standarisasi yang baik gitu kan. Dan tentu pelatihan karyawannya juga kan dalam segi kebersihan harus ditingkatkan gitu kan. Pengetahuan, knowledge-nya itu tentang perawatan itu seperti apa. Itu contohnya, contoh besar kecilnya seperti itu. Nah, setelah kita mempunyai konsistensi kualitas, otomatis kepuasan pelanggan itu kan akan meningkat gitu kan. Memastikan produk kita nyaman, aman, bersih, higienis gitu kan. Dan kita juga harus bisa mendengarkan feedback dari para pelanggan konsumen kita gitu kan. Melakukan survei secara berkala, apa sih kekurangan produk kita, apa sih yang harus ditingkatkan gitu kan. Kita harus bisa mendengar gitu kan. Jangan kita egois, ini produk kita gimana, kita tidak bisa lah. Konsumen itu kan sumber penghasilan untuk produk kita. Kita harus mendengarkan apa yang mereka inginkan gitu kan. Kita kembangkan, bisa jadi suatu inovasi itu berkembang dari konsumen, dari sumber masalah. Contohnya yang tadi Oyo gitu kan. Dan dengan pemeliharaan standarisasi yang baik, perusahaan itu harus berani menginvestasikan sumber dayanya untuk memastikan bahwa semua proses produksi dapat memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku gitu kan. Seiring berjalannya waktu, perubahan regulasi hukum kan kayak di Indonesia itu berubah-ubah, investasi setiap hari berubah-ubah. Makanya dari itu kita harus bisa menginvestasikan sumber daya itu
yang baik gitu kan. Benar-benar kita tuh membuat investasi itu untuk membuat standarisasi yang baik gitu kan, standarnya tetap di atas gitu kan, tidak turun gitu. Dan jelas inovasi produk perusahaan juga perlu berinovasi mengambil produk yang baru yang relevan dan berkualitas. Dalam artian produk yang baru itu harus sangat-sangat berkualitas, sangat-sangat memang diperlukan untuk konsumen gitu. Tidak hanya kita berinovasi asal gitu kan. Jadi kita harus melakukan riset pasar, riset teratur, apa yang diinginkan konsumen, apa yang jadi hambatan konsumen, kita harus dengar, harus benar-benar menerima gitu sumber masukan-masukan dari konsumen supaya produk kita itu bisa diterima dan berkembang lebih baik. Dan terakhir, keterbatasan sumber daya ini ya emang terkadang sumber daya seperti dana, tenaga kerja, teknologi itu menjadi hambatan standar yang kualitas yang diinginkan. Kita inginkan standar kualitas yang tinggi, tapi teknologi kita itu tidak memadai karena dana kita tidak cukup gitu kan. Kadang kita harus berinisiatif bagaimana mungkin dana yang sedikit itu bisa menjadi sumber daya yang baik gitu kan. Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik-baik mungkin gitu kan. Meskipun kita tidak mampu membeli teknologi yang baru, yang lebih canggih, kita harus bisa memakai teknologi yang lama itu untuk membuat inovasi yang baik gitu kan. Minimal membuat standarisasinya itu tetap terjaga gitu kan dengan kualitas yang diinginkan. Baik, yang tadi adalah tantangan inovasi bisnis di dalam pasar lokal. Kita akan berlanjut ke dalam tantangan inovasi bisnis di pasar global gitu kan. Apa sih tantangannya? Let's go. Yang pertama adalah ya tentulah perbedaan budaya dan bahasa kadang sekali menjadi problem untuk kita bisa memasarkan produk kita di pasar global gitu kan. Perbedaan budaya yang sangat mencolok kan, kayak dari segi makanan yang sering dikonsumsi, bahasa yang dipakai memang agak sulit. Tapi untuk kita bisa melewati itu, kita harus otomatis bahasa yang paling utama yang harus mengerti gitu kan. Kita harus bisa mengerti tata bahasa yang dipakai produk kita itu mengerti oleh konsumen di pasar global gitu kan. Otomatis bahasa global kita itu kan bahasa internasional dan bahasa Inggris. Otomatis dalam produk kita itu harus kita memastikan bahasanya itu dapat dimengerti gitu kan. Dan budaya juga masuk ke dalam budaya mereka. Tidak bisa produk kita itu bertentangan gitu kan. Contoh produk Israel kemarin kan bertentangan dengan budaya kita yang tidak menerima kedatangan Israel itu tidak bisa gitu. Contohnya seperti itu, contoh kecilnya sih. Dan juga dari segi regulasi dan kebijakan, setiap negara itu kan mempunyai regulasi dan kebijakannya masing-masing. Seperti Cina, banyak regulasi dan kebijakannya itu menguntungkan mereka gitu kan. Kita tuh harus bisa mensiasati regulasi kebijakan tersebut gitu kan. Dan dari segi regulasi, sekarang kan sudah ada ISO, International Standard Operation. Kita bisa mengacu pada standar internasional seperti itu. Kita data-data manajemen kita itu harus sama yang mereka lakukan di luar sana gitu kan. Untuk persamaan ISO juga kan artinya kan sama gitu kan. Dengan persamaan minimal manajemen mutu seperti itu aja, kita kan bisa mengetahui bahwa dari pasar global itu bahwa mereka tahu gitu, bahwa produk kita itu sudah melakukan standarisasi permanajemenan sasaran mutunya itu sama gitu kan. Ketika ada kendala nanti bisa disamakan prosesnya itu seperti apa gitu kan. Terjadi permasalahannya bisa diurutkan gitu kan, bisa diketahui dari nanti bisa diaudit kan, bisa ketahuan sumber masalahnya itu apa. Kita bisa samakan dengan sistem manajemen mutu contohnya ya ISO 9001 tadi. Dan tentu di pasar global persaingannya itu sangat ketat ya. Banyak sekali didominasi oleh pesaing lokal dan internasional yang kuat di dalam segi finansial gitu kan. Jadi solusinya itu menciptakan nilai tambah yang unik untuk membedakan diri kita dari pesaing. Itu kunci untuk kita bisa bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif gitu kan. Ciptakan nilai tambah yang unik yang membedakan kita dari yang lain gitu, mungkin bisa memicu terjadinya suatu keinginan untuk pasar global itu menginginkan produk kita kan. Contoh produknya itu bracket kan, kita itu menghasilkan bracket itu kan dari sampah kelapa kan, itu kelapa. Itu kan suatu keunikan di mana pasar global itu agak sulit mendapatkan barang seperti itu gitu kan.
Cuman untuk sekarang, untuk pembuatannya secara diproduksinya secara besar, memang membutuhkan suatu teknologi yang besar gitu kan, butuh bantuan pemerintah di sini. Tantangan fluktuasi mata uang pun dan risiko keuangan di pasar global itu sangat rentan terhadap mata uang gitu kan. Terus mata uang Indonesia kan sangat lemah di negara lain gitu kan. Bagaimana kita harus bisa mengelola resiko ini tuh dengan instrumen dengan keuangan strategi yang tepat gitu kan. Bagaimana kita melindungi nilai itu, nilai keuangan itu dengan tepat gitu kan, yang sampai kita asal-asalan mengeluarkan suatu barang dengan resiko yang sangat besar gitu kan. Keuangannya gitu harus benar-benar dikaji lagi gitu kan, strateginya seperti apa yang baik gitu kan, instrumen keuangan apa yang baik gitu untuk ditindaklanjuti. Nah, logistik juga dan distribusi kan sangat penting kan. Contoh kalau jalur laut kan itu memerlukan waktu yang sangat lama, tapi ya lumayan harganya di bawah gitu kan. Dan untuk jalur pesawat kan agak cepat tapi bukan harga yang mahal kan. Itu otomatis tantangan kita bagaimana produk itu sampai ke konsumen itu dengan cepat, efisien. Itu bukan tantangan yang sangat besar untuk global gitu kan. Kita harus benar-benar on time gitu kan. Kita mengirim suatu barang, kita menjanjikan misalkan 5 hari, kita harus benar-benar strategi pengirimannya itu apakah memang sampai bisa 5 hari, apakah terlambat. Jangan sampai membuat konsumen pasar global itu kecewa, karena itu sebagian kecil mengurangi kepercayaan pasar global kepada kita gitu kan, dalam segi penerimaan logistik dan distribusi. Baik, terima kasih kalian sudah menonton video kami tentang tantangan inovasi pada bisnis. Mohon maaf bila di video kita masih banyak kekurangan, masih banyak artikulasi yang tidak jelas, masih banyak info-info dasar yang mungkin kurang tepat. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah dan memperbaiki apa yang kita jelaskan tadi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Tetap berinovasi, tetap kreatif demi keberlangsungan hidup kita. Indonesia emas di tahun 2024. Jaya Indonesia.